Baiklah, selamat datang di talk show ke-9 dari 10. Pecahkan Live Comedy Learning, di mana dalam rangka peluncuran, bukan peluncuran sih, pre-ordernya buku Pecahkan, yang cuman hari ini sampai jam 12 malam, gua bikin kayak belajar stand up sama orang-orang yang isi kepalanya bisa kita comot gitulah. Nah, setelah tadi kita ngobrol dengan begitu banyak orang, hari ini, saat ini persis jam sekarang kita akan ngobrol sama Raditya Dika sebelum kita nutup dengan Awe nanti jam 10. Dengan Raditya Dika kita akan ngomongin soal emang komedi itu bisa dipelajarin gitu. Emangnya orang bisa belajar untuk jadi lucu. Segimananya gitu. Kalau nih orang bener-bener gak lucu gimana? Apa bisa diselamatkan gitu. Itu sih sebenarnya poin yang ingin kita coba untuk gali di pembahasan kali ini dengan Raditya Dika. Nah, sambil nungguin Radit masuk, gue mau kasih tahu lagi bahwa buku ini itu kan sebenarnya PO-nya itu cuma 1 hari, cuman sekarang doang. Jadi kalau misalnya lu mau dapat gratisan ya lu nanya aja di sini, pertanyaan paling bagus gue kasih. Dan nanti di sesi AW juga akan ada satu buku yang gue kasih. Tapi kalau misalkan lu bilang adalah kemungkinannya kecil, langsung aja ke pecahkan.com, klik buku Pecahkan, nanti lu akan dibawa ke halaman untuk beli bukunya. Oke, sebelum gue panggil, karena gue udah ngobrol sama orang ini sebelumnya, terus gue pengen bilang yang gue mau ngomongin ke lu, tapi dia nggak mau. Jadi gue ngomongin sekarang sebelum gue nyambung. Sebenarnya banyak yang nggak tahu bahwa ini semua ilmu yang anak-anak stand up comedian punya di Indonesia itu kan diturunkan gitu kayak ML, bukan kayak MLM ya, diturunkan. Jadi dari orang ini turun ke sini, ini nyebarin ke sini, ini nyebarin ke sini terus aja. Nah, puncak paling atasnya itu adalah Raditya Dika. Gue inget waktu Suci 1, gue sama Radit ngajar. Suci 1 tuh bener-bener angkatan pertama banget gitu. Gue sama Radit ngajar, gue tuh ngajar public speaking. Radit yang ngajar teori komedi. Nah, jadi dia yang bener-bener tahu, dan kebetulan orangnya suka. Jadi kita coba aja kita panggil orang yang satu ini dan kita tanya, emang komedi itu sesuatu yang bisa dipelajari gitu. Dan mungkin kita bisa belajar banyak. Halo temanku Raditya Dika. Gua bilang jangan dibahas, masih bahas aja. Cuma nggak apa-apa sih. Iya kan, gue bahas karena nggak ada lunya. Karena kalau ada lunya lu Iya, pasti iya. nggak mau. Gua kan orangnya rendah hati, Ji. Iyalah, boleh. Hei temanku Raditya Dika, lagi ngapain lu? Gua lagi ada keluarga gua, kan hari ini hari Sabtu ya. Mereka semua habis swab. Kalau mau ke rumah gua kan gue minta mereka tes dulu. Jadi mereka semua swab, baru aja tiba tadi setengah jam yang lalu. Terus gue inget kita ada live, gue suruh pulang mereka semua. Baru. Harus lucu. Guru besar komedi harus lucu kalau ngomong. Enggak, masih di atas, masih ada. Kita besok padahal masih kerja lagi nih ya. Gue bikin Ngaudisi. konten dong sama lu besok dong. Abis show ya. Ayo. Iya, ayo. Kalau ngomongin Tapi mari psikologi kita aja. ya boleh. Jadi kita akan ngomongin sebenarnya sih inti dari pembicaranya ini. Emang orang bisa diajarin jadi lucu, Dit? Gak bisa. Sia-sia dong nih semua usaha saya. Lagian pertanyaan lo pakai judul yang lain tuh kayak bener gitu kan, cara nulis komedi, cara ini, begitu sesi sama gue ada tanda tanyanya gitu loh. Jadi seakan-akan open ended gitu. Iya kan gini kan, jadi kan lu kan seneng ngajar. Ini orang nggak banyak tahu, Radit itu seneng sekali mengajar. Matanya itu berbinar-binar. Dia cuma bahagia. Ngajar. Iya, dia matanya berbinar-binar dalam 2 kegiatan. 1 ngajar dan kedua bercinta. Itu juga tergantung sama siapanya. Nah, jadi orang ini seneng ngajar. Pertanyaannya ketika konteksnya komedi, yeah. Emang komedi itu sesuatu yang bisa diajarkan kepada orang. Dan tentu jawabannya bisa. Tapi kan kemudian to what extent gitu. Ada nggak tipe orang-orang yang hopeless nih, ini nggak bisa jadi lucu gitu. Nah, ya, kita mulai dari awal deh. Sama aja kayak gini ya. Sama aja gini. Gue menilai komedi itu adalah sebuah keterampilan. Yang namanya keterampilan itu bisa dilatih. Segampang gitu aja.
Nah, pertanyaan lo tuh sama aja kayak, bisa nggak ya orang jago gambar? Ya bisa gitu, asal mau dilatih. Ada tekniknya, ada caranya, ada experience-nya, pengalaman kita bikin, sehingga menjadikan kita mahir di situ. Bisa nggak ya orang jadi pembalap? Ya bisa aja, ada tekniknya, ada formatnya gitu loh. Mungkin karena orang berpikir komedi itu adalah sesuatu yang abstrak, jadi orang tuh nggak serta-merta mikir bahwa itu adalah sebuah keterampilan, tapi percayalah komedi itu keterampilan. Seperti semua seni yang lain, lo ngajar public speaking, itu keterampilan gitu loh. Komedi juga, itu adalah sebuah keterampilan. Kalau ada orang yang dilahirkan dengan minat ke arah komedi, suka hal-hal yang lucu, itu lain soal gitu loh. Minat sama bakat kan dua hal yang beda gitu loh. Tapi bahwa itu bisa diajarkan dan rata-rata orang yang berminat adalah orang yang suka ngulik ya, punya apa intellectual curiosity buat ngulik itu, which is gua banget gitu kan. Dan makanya gue bisa gitu loh. Gue nggak lahir sebagai orang yang lucu. Jadi kalau orang bilang Radit tuh punya bakat melawak, gue nggak punya bakat melawak sama sekali gitu loh. Dan kadang-kadang stand up comedian yang kita lihat kan kalau kita ketemu aslinya, kok ini orang gini amat gitu kan, kayak nggak ada lucu-lucunya gitu ya. Karena memang kita punya minat ke sana gitu, bukan berarti kita lahir lucu gitu. Itu dua hal yang beda gitu. Jadi menjawab pertanyaan tadi, bisa nggak komedi dipelajari? Bisa, sebagaimana lazimnya keterampilan yang lain gitu sih. Ya, betul. Jadi untuk semua orang yang berharap ketemu Radit dan aslinya orang yang lucu, Anda akan kecewa karena Radit aslinya arogan dia itu ya. Saya kasih tahu aja biar nggak kaget. Arogan banget ya. Gue ya, tuh, ya, ya. gue penasaran deh, Dit. Waktu lu pertama Ya. kali kan waktu di Adelaide itu kan lu bilang lu ikut kayak workshop gitu kan, workshop Ya, penulisan ada workshop. komedi. Gue lupa deh, kayaknya lu pernah cerita sama gue. Tapi waktu itu awalnya pengen ke situ tuh ngapain ya? Pengen Gini, belajar gini, itu. gini. Itu Gua pemicunya apa gitu? ceritain dulu ketertarikan gue sama komedi ya. Komedi itu adalah Ya. cara gue untuk bertahan hidup di sekolah waktu itu. Karena gue Hmm. dibully, dan kalau misalnya gue bisa menceritakan, dulu keluarga gue tuh, gue masih tinggal sama nenek dulu. Nenek gue tuh punya buku Rusia Wahahaha, tau nggak? Mati ketawa ala Rusia Wahahaha. Tau Ya kan? tahu gue. Kalau gue menghafalkan anekdot-anekdot di dalamnya, terus gue ceritakan ke orang-orang di sekolah dan mereka suka, itu gue jadi kayak diterima dalam pergaulan gitu, paham gak sih maksudnya? Iya, Nah, iya, iya. sehingga gue menggunakan komedi sebagai cara gue untuk kayak, ih gue diterima orang nih gitu loh. Nah, ketertarikan gue di komedi itu yang gue bawa sampai gue punya blog dan lain-lain, karena gue itu udah kecuci banget otak gue tuh, bahwa kalau lucu lo pasti diterima, kalau lucu lo diterima gitu loh. Sehingga ketika gue pertama kali punya blognya itu pun juga isinya pengalaman yang menyedihkan gue, tapi gue cari sudut pandang lucunya gitu. Nah, menjawab pertanyaan lo, kenapa gue tertarik ngulik atau belajar stand up comedy secara formal lah ya, selain dari buku, ada workshop dan lain-lain. Karena waktu itu gue nulis blog dan gue butuh blog gue lucu gitu loh. Sehingga Hmm. teori apa yang bisa gue pelajari? Oh, teorinya adalah teori komedi. Jadi gue ngebaca belajar dari mulai cara bikin orang ketawa, which is tekniknya, gimana cara bikin orang ketawa, baik lewat stand up maupun tulisan, sampai ke filosofisnya, kenapa orang ketawa gitu. Jadi di satu sisi gue bicara soal teknik membuatnya, satu sisi lagi gue berpikir secara filosofis gitu. Kita ketawa kenapa sih gitu loh. Nah itu yang gue combine semua, yang gue sarikan menjadi basic pemahaman gue soal komedi gitu, nggak cuma stand up gitu. Kebetulan waktu di Suci itu memang gue dipercaya buat ngajar stand up ya, karena baru awal-awal mungkin yang punya basicnya baru gue gitu. Kalau sekarang kan orang rame-rame udah punya gitu. Nah jadi itu yang gue bawa saat itu gitu. Iya, lu kan pernah bilang sama gue, lu tuh suka, gue lupa namanya, belakangnya Sedaris, depannya David ya? David Sedaris ya. Iya. Itu lu baca David Sedaris setelah lu mulai nulis blog, atau sebelum lu nulis blog, lu baca David Sedaris jadi nulis blog? Yang mana? Wah, gue lupa ya. Kayaknya pas gue kuliah, which is udah nulis blog sih. Iya, tapi untuk gue kasih konteks ya kepada yang nonton, David Sedaris itu adalah seorang esais di Amerika yang menceritakan pengalaman sehari-harinya dengan gaya komedi gitu. Nah, ketika gue melihat itu bisa dilakukan, gue merasa gue juga bisa kayak gitu. Kebetulan blog gue itu komedi, sehingga gue pakai beberapa teknik gaya menulis dia gitu di dalam ini gue, di dalam tulisan gue. Nah, balik ke pertanyaan soal bisa nggak
komedi dipelajari dan soal dari sini tadi ya. Jadi yang gue lakukan, karena gue gak punya guru komedi. Kita mau guru komedi ke siapa, bingung kan, waktu dulu kan. Jangan kan stand up gitu, komedi aja, mau bergurunya ke siapa gitu loh. Kalaupun ada orang yang lucu di pertemanan, kalau kita tanya, caranya lucu kayak gitu gimana sih? Pasti kan jawabannya yang, itu bakat bro, apa bro gitu kan. Nggak ada orang yang punya konseptualisasi soal komedi secara utuh pada saat itu. Jadi gue nggak tahu belajarnya kemana gitu. Nah, yang gue lakukan adalah seperti yang gue lakukan pada industri mobil Jepang waktu dulu gitu, yaitu mereka mempreteli mobil Amerika, lalu melihat apa yang works dari situ untuk dibuat, which is istilahnya reverse engineering kan. Nah, gue mereverse engineering semua hal yang bikin gue ketawa. Ketika kecil gue suka lupus, jadi gue coret-coret tuh buku lupus. Ketika gue ketawa baca Sedaris, gue coret-coret buku Sedaris. Sehingga gue punya formulanya, bahwa gini loh cara bikin orang ketawa gitu. Contohnya misalnya, kalau di lupus itu yang gue inget, kok gue ketawa ya pas gue baca lupus, dari jauh kayak Brad Pitt, dari dekat kayak sendal jepit gitu. Nah, gue pas baca itu gue ketawa. Nah, terus gue mikir, kenapa gue ketawa gitu? Lo ngeheng ya? Nggak ya? Apa gue ya? Nggak ya? Iya, gue dengerin. Enggak, gue dengerin. Hah? Dengerin. Oke. Iya, gue dengerin. Kenapa gue ketawa? Nah, barulah gue masuk tuh. Oh, ternyata kalau kita membandingkan satu sama lain, kita sama yang lebih jelek, itu gue ketawa gitu. Karena korbannya diri gue sendiri, gue banding sama yang lebih jelek. Oh, ternyata kalau Brad Pitt sendal jepit, oh ada kata yang berulang. Berarti kalau misalnya ada sesuatu yang berulang, tapi yang keduanya itu lebih jauh daripada yang pertama, Brad Pitt sama jepit kan, sendal jepit kan beda banget. Orang bisa ketawa gitu. Nah, baru gue merumuskan itu semua. Oke, kalau gitu kalau gue mau nulis, gimana caranya gue membuat sebuah perbandingan terhadap hal yang gue alami sehingga juga ekstrim perbandingannya gitu, dapat formulanya gitu loh maksudnya. Jadi kita mempreteli seperti yang Jepang lakukan pada saat itu adalah kita mempreteli kerangkanya gitu loh. Dan saat itu gue sadar bahwa bisa. Nah, gue orangnya sama sekali nggak lucu, tapi gue orangnya suka menganalisa dan bereksperimen gitu, karena keluarga gue kan saintis. Keluarga gue dosen gitu kan, suka ngajar juga gitu. Jadi gue dapat bakatnya dari situ sebenarnya, cara gue ngeramu-ramunya gitu. Iya. Untuk yang lagi dengerin, sebenarnya tadi siang itu gue ngobrol sama Rian Adriandi, persis topiknya yang tadi Radit lagi bahas. Bagaimana cara ngebedah materi komedi profesional untuk kebutuhan belajar kita. Nah, jadi lo bisa cek aja, udah gue save di IGTV. Rian juga kayak gitu, dia ngelakuin reverse engineering. Dia bertanya kenapa gue ketawa ya dengerin ini. Terus dia coba untuk telaah ke belakang. Nah, sekarang gue mau mulai masuk ke jawabin pertanyaan. Iya, Seinfeld. Dan masih banyak lagi. Mau bacain pertanyaan-pertanyaan. Satu pertanyaan yang gue anggap bagus dapat buku ini. Pecahkan. Kalau misalnya lu nggak dapet kesempatan PO-nya terakhir nanti malam jam 12 malam, lu silakan klik link di bio akun Comika Pecahkan ini. Nah, pertanyaannya adalah, ini kaitannya sama show-nya lu yang terakhir nih. Yang mana lu cerita sama gue, lu menemukan kebahagiaan dari situ. Dia nanya, apakah improvisasi itu bisa dilatih atau dipelajari? Di show lu yang terakhir, itu kan selalu ada aspek improvnya, yang lu ngerasa lu bahagia banget di situ. Nah, setelah lu ngejalanin, terutama di banyak kota, itu tuh bisa dilatih atau gimana sebenarnya? Oke, karena show, kalau ya sekali lagi buat konteks ya. Jadi gue kemarin tahun lalu bikin tour stand up comedy, cerita cintaku, di mana gue 1 jam stand up, setengah jamnya itu penonton maju ke atas panggung buat gue roasting kan. Nah, roastingnya itu full improvisasi. Jadi gue nggak tahu yang akan maju tuh bakal cerita apa. Jadi gue bergantung di situ. Jadi emang kenapa gue seneng banget, karena gue juga nggak tahu apa yang terjadi di panggung. Jadi buat gue dari kota ke kota menariknya itu, gue aja nggak tahu apa yang terjadi, gue nggak tahu gimana cara lucuinnya gitu loh, gimana cara gue merosting orang ini yang baru pertama kali gue lihat mukanya gitu. Jadi buat gue berkahnya di situ gitu, menemukan magic di atas panggung. Menjawab pertanyaan tadi, bisa nggak improvisasi dipelajari? Bisa, karena building blocks-nya sama. Building blocks-nya adalah tension, release gitu. Kan komedi kan gitu, setup, punchline, kita bangun tensi, ruangan sudah tegang, semakin tegang ketika yang tidak diekspektasikan muncul, dia akan pecah gitu. Makanya namanya apa? Pecahkan ya gitu ya. Nah, berangkat sebenarnya komedi kan gitu doang gitu loh. Seni antara membangun tension dan merilis itu dengan sesuatu yang unexpected, itu aja gitu formula dasarnya.
Sehingga ketika improvisasi itu pun yang kita bangun gitu. Gimana caranya gue bikin ketegangan gitu, tensionnya, setupnya, which is kan kalau kalau kita bicara bahasa stand up kan setup punchline gitu. Ketegangannya gue bangun dulu, belokinnya gimana nih supaya ketegangannya pecah dengan sesuatu yang tidak terduga. Sebenarnya kepala gue cuma itu doang aja. Gimana gue balikin, gimana gue ini, gimana gue gituin, gitu doang sih sebenarnya gitu. Nah, Iya. layernya ada macam-macam lagi. Allusion bisa. Allusion tuh artinya gue membahas sesuatu hal tanpa spesifik, tapi orang tahu apa yang gue bahas. Sehingga ketawanya pun juga kayak, ih gue ngerti apa yang dia ngomongin gitu loh. Itu ada satu layer lagi gitu. Ada satu layer lagi di mana callback gitu kan. Dia selain juga pecah juga, dia juga kayak, ih tadi kan pernah dibahas gitu loh. Nah, derajat ketawanya itu dan kepuasan kita terhadap performer stand up atau si improviser ini tergantung dari berapa layer yang lo bisa pecahin gitu loh. Ketika ketegangan itu pecah, teorinya gitu aja gitu. Iya, walaupun sebenarnya aspek sensitivitas komedi tentunya kuat ya, artinya semakin lu baik sensitivitas komedinya, semakin lu tahu kemana nih gue mesti mainin untuk mendapatkan rilisnya. Nah, ada pertanyaan dari Arif Handoko, kalau sensitivitas komedinya kurang, gimana cara ngebentuknya sensitivitas komedi? Apakah itu sebenarnya datang dari wawasan, datang dari pengalaman, apa sebenarnya? Sensitivitas komedi kan sebenarnya cuman masalah lo tahu apa yang lucu, apa yang nggak lucu, ya kan? Berarti kan jawabannya gampang. Lo banyak-banyak nggak lucu, banyak-banyak lucu. Ya udah gitu doang gitu. Jadi lo banyak-banyak nyoba, banyak-banyak di panggung dan tahu ini nggak works nih. Dan banyak-banyak di panggung dan tahu bahwa ini works gitu loh. Jadi segampang bahwa lo nyoba dan lo tahu gitu. Semakin kita tahu, semakin sensitif kita gitu. Sebenarnya gue nggak terlalu setuju sama bahasa sensitivitas komedi gitu. Karena kalau bahasanya sensitivitas itu seperti lahir ya, kayak lo sensitif aja gitu loh sama makhluk halus gitu kan. Mungkin bahasa yang lebih tepat adalah apa ya, kepekaan kali ya, atau ke apa ya, persepsi lo terhadap komedi itu udah kelatih gitu, karena lo tahu dan lo paham bahwa ini akan lucu ataupun tidak. Kadang-kadang ya lo pasti juga ngalamin sih, teman-teman di sini mungkin udah stand up comedian juga. Saking seringnya kita manggung dan tahu lucu nggak lucu, kita tahu nih setup kayak gini biasanya lucu nih, punchline nih gitu. Lo dari setup aja udah kegelitik gitu loh, ya kan? Kadang-kadang ada penonton maju ke atas panggung ngeliat bentuknya, ini bisa gua mainin banget ini. Ini 15 menit panjang nih gua roasting nih orang gitu. Begitu dia panggung dengan segampang bahwa celananya nggak matching sama baju aja. Ini panjang nih kayaknya nih gitu. Lo lama-lama ngerti gitu loh, karena memang keterbiasaan gitu. Jadi untuk menjawab pertanyaannya tadi, ya sering-sering lawak aja gitu. Ya, oke. Ini ada pertanyaan dari Ogax. Ini sebenarnya pertanyaannya juga menarik nih. Gimana caranya jadi naskah, kemudian kita jadiin sesuatu yang dibawakan di atas panggung? Mungkin dia nulisnya mungkin bahasa tulis, kemudian gimana caranya dia jadi bahasa ngomong? Apakah emang dari awal udah bahasa ngobrol dalam bentuk tulisan atau gimana gitu? Kalau gue orangnya teknikal banget ya. Dalam artian gue punya step by step yang gue lakuin kalau gue mau bikin show stand up comedy, which is yang gue lakuin tahun lalu. Yang pertama adalah gue nulis verbatim. Dalam artian yang gue omongin verbatim. Sesuai apa yang gue tulis, lebih parah lagi bahkan. Gue pakai kayak partitur gitu, stand partitur. Gue taruh print-printannya, gue bacain di depan penonton. Jadi gue bener-bener baca aja gitu, baca ngeraba gitu. Baru setelah itu gue hafalkan dan akhirnya gue ceritakan sesuai dengan kepala gue gitu. Jadi sebenarnya kalau buat gue caranya adalah ngapalin dulu, dicobain dulu, begitu kita udah tahu apa yang berhasil dan apa yang tidak, baru gue jadikan milik gue sehingga gue ceritainnya tuh nggak kata per kata lagi gitu. Tapi kalau pertama kali, gue pasti kata per kata gue bacain aja gitu. Lu kayak gitu terus sampai sekarang atau kemudian lama-lama saking seringnya lu melakukan terus udah gitu jadi nggak perlu ngelakuin segitunya lagi gitu, jadi lebih sederhana prosesnya? Kalau gue nulis untuk pertama kali, kayak yang terakhir ini yang cerita cintaku itu kan udah bagian stand up ya. Kalau gue nulis untuk pertama kali, gue merasa wajib banget untuk gue lempar dengan cara seperti itu supaya gue nggak punya perasaan buat improvisasi dulu gitu loh. Karena gue pengen keluarin aja untuk tahu mana yang bener-bener works, mana yang tidak gitu. Nah begitu udah show kedua, show ketiga, pas gue latihan lagi, itu gue udah lupain semua sih gitu. Jadi di pertama perlu banget untuk kayak gitu, kalau buat gue ya. Kalau buat gue. Oke.
Ini sebelum gue lanjut ke pertanyaan berikutnya, ini ada banyak banget yang nanya dan gue mau ngasih tahu aja bahwa hampir semua yang lu tanyain itu udah dibahas dari tadi siang. Jadi tuh gue tuh ini Radit orang ke-9 yang gue wawancara via Instagram. 8 pembicaraan sebelumnya itu banyak, lu cek aja di akun ini di GTV-nya, hampir semuanya udah terjawab di situ. Kalaupun tidak, di pecahkan.com ada lebih dari 120 video di mana lu bisa belajar stand up gratis. Ada videonya Radit, ada video gua, ada Dani Beller, ada Dudan Remin. Lu bisa pelajari di situ. Itu termasuk sampai yang basic-basic. Nah, pertanyaannya Galih Maulana Munandar, apakah karakter menambah kesulitan materi? Jadi kalau misalkan gue punya materi stand up, kalau gue bawakan dengan karakter, gue nggak tahu nih karakter Which atau is persona persona ya. ya. Nanti mungkin kayaknya persona ya. Dengan persona yang lebih kuat, apakah itu memperkuat materinya gitu? Gimana, Dit? Oh ya jelas gitu. Karena kalau gue patokan gue sekarang ke sikap aja gitu. Dan sikap yang gue bawa adalah sebagai seorang kontrarian gitu. Gue bahas ini sama Remin juga waktu itu di YouTube channelnya dia gitu. Ketika gue stand up sekarang, gue membawa diri gue, persona gue adalah sebagai seorang kontrarian gitu. Bahwa gue seorang bapak punya anak pertama kali, tapi saking keselnya sama anak istri gue bikin tour stand up buat lari dari mereka terus cerita soal mereka gitu. Jadi kontrariannya di situ. Sebagai seorang bapak pertama kali istri hamil, gue nggak tahu bersikap kayak gimana, orang-orang malah lebih senang dari gue. Jadi kontrariannya di situ. Sehingga sikap itu yang gue bawa ke keheranan gue terhadap semua orang-orang. Nah, karena itu sikapnya, itu persona yang gue bawa ke atas panggung sebagai seorang bapak penggerutu gitu ya. Sehingga materinya pun juga sehingga personanya juga mendukung materinya karena materinya kan juga soal itu gitu. Nah, menjawab pertanyaan tadi, apakah persona atau karakter yang kita bawa di atas panggung itu memperkuat kesulitan materi? Ya, tentu saja iya gitu. Karena itu berkesinambungan pasti. Oke, ini ada pertanyaan juga bagus nih dari Simon Simangunsong. Bang Radit, apakah lucu itu bias budaya? Gue nggak ngerti deh maksudnya apa tuh bias budaya. Kayaknya gini. Kayaknya karena orang ketawa kalau ngerti kan, dan ngerti itu kadang karena kesamaan referensi. Dan kadang-kadang kita di Indonesia ya beda kultur, beda reference gitu. Oke. Jadi mungkin Gua paham pertanyaannya maksudnya. adalah, iya, pertanyaan ke arah situ. Menurut lu gimana? Oke. Apakah lucu itu bias budaya? Nih, gini, kalau menurut gue ini bukan cuma masalah budaya gitu. Ini masalah relevansi. Jadi gini, ketika rame-rame orang bilang ya, stand up comedy itu adalah komedi yang cerdas. Buat gue malah enggak. Stand up comedy itu bukan komedi yang cerdas. Stand up comedy itu adalah komedi yang relevan. Orang merasa itu cerdas karena dia ngerasa bahwa, ih, kok dia tahu? Ih, kok bener yang diomongin? Kesannya cerdas gitu loh. Ya mungkin butuh kecerdasan lah untuk membolak-balik setup sama punchline lah, ya itu urusan lain. Cuman maksudnya adalah, tapi yang pertama adalah soal relevansi tadi gitu. Nah, menyambung ke pertanyaan soal bias budaya, menurut gua ya bias experience justru gitu loh. Apa yang dia omongin tuh, lu ngerti nggak karena lu memahami konteks dari apa yang dibicarakan gitu. Kalaupun yang dibicarakan itu sesuatu yang nggak pernah lo alamin, katakanlah gue bikin stand up soal gue punya anak satu, tapi di depan gue adalah seorang bocah 18 tahun, dia pasti kan nggak ngalamin punya anak gitu. Tapi yang gue bicarakan adalah kegelisahan dari sisi apanya. Oh, kok gue orangnya aneh, tidak sesuai ekspektasi orang ketika gue punya sesuatu yang sangat berharga. Ya mungkin itu dia mengerti gitu loh. Nah, mencari relevansi itu dan membuat orang kayak, gue paham apa yang lo rasain, itu adalah seninya menjadi seorang stand up comedian menurut gue. Jadi, apakah stand up comedy bias budaya? Lebih tepatnya lagi stand up comedy sangat bias terhadap referensi yang kita punya, sehingga apa yang kita bawa ke atas panggung itu harus orang relevan sama yang nonton gitu. Ya, oke kalau gitu. Pertanyaan selanjutnya, Rainis.me, Bang Radit kan katanya jarang open mic, terus tahu jokesnya works atau enggak gimana? Gue jarang banget open mic, cuman gue punya tim. Sehingga yang terjadi adalah gue begitu gue nulis, gue ngetesnya ke tim gue. Dan tim gue itu memang kreatif, orang kreatif gue sendiri yang gue gaji gitu. Sehingga ketika gue pertama kali nulis, gue bacain, terakhir itu di Citos, pas masih buka di Liberika, kita duduk depan-depanan, gue bacain aja, bacain, gue tanya mana yang gak lucu, mana yang lucu, gue garis bawahin segala macam, gue pulang, gue beresin, habis itu kadang kita bikin FGD, yaitu ada cowok, cewek, ya itu biasa Puput tuh, yang ngontakin tuh. Jadi kadang-kadang tuh misalnya gini, cowok 20 tahun, cewek 21, cowok 22, cewek 23 dikumpulin di rumah gue.
terus kita ngelingker bareng, gue bacain materi gue. Ini gimana, gimana. Emang karena gue nggak pernah open mic. Terus terang aja gue jarang banget open mic kan. Jadi gue langsung ngetes di rumah gitu. Karena Radit nggak suka ketemu manusia itu sebenarnya. Baru bikin show. Show-nya itu biasanya murah gitu. Terakhir itu kalau nggak salah di UI, bilangnya itu kan nyokap gue dosen kan di UI kan. Jadi gue bilang ke nyokap gue, mau dong kumpulin mahasiswa buat ngajarin nulis gitu misalnya. Tapi begitu selesai ngajar nulis, gue minta izin ke mereka kan ada di hall tuh. Boleh nggak gue ngetes materi stand up gue mau tur gitu kan. Boleh bang. Ya udah gue buka partitur gue tadi, stand partitur gue, terus gue bacain gitu. Ada lagi. Ketika Terus? gue ngetes, di ujung itu ada kameramen gue, si Fadil, dia ngerekam semuanya, lalu di rumah diedit yang lucu aja, dijadiin MP3, setiap tidur gue dengerin. Nah, jadi masuk ke kepala gue, gitu. Nah, itu metode gue emang sangat-sangat teknis sekali. Makanya orang kadang kayak ngerasa, si Radit bikin tour, dia aja nggak pernah open mic, gue nggak pernah denger materinya dites di mana gitu. Ya, karena gue ngetes dengan metode gue sendiri, seperti tadi, gitu. Iya, bener-bener kayak ini ya, kayak perusahaan mau rilis produk gitu. Ada, ya kan, ada FGD, ada tes pasar, ya nggak sih, Dit? Ya kan? Betul, iya. Bener. Kalau gue kayak gitu, karena kan, maksudnya gue menilai produk komedi gue sebagai orang kan beli tiket ya, orang beli tiket buat datang gitu loh. Jadi, ya gue memang seniman gitu. Tapi kalau gue mau memperlakukan ini sebagai sebuah bisnis, ya produk ini harus buat treat sebagai sebuah produk bisnis gitu. Which is dengan pakem-pakem yang tadi gitu. Ya, yang kurang lebihnya juga berarti bahwa Radit pun melewati proses untuk cari tahu apakah yang gua tulis ini beneran lucu atau enggak. Karena yang nentuin lucu kan selalu penonton kan. Kita bisa aja bilang ini kayaknya lucu nih, tapi tetap harus orang yang ngasih tahu itu lucu atau enggak. Kalau gue caranya open mic, kalau Radit caranya yang kayak tadi. Tapi ujung-ujungnya kita nyari tahu apakah kita lucu atau enggak. Gitu kan kurang lebihnya ya? Ya, betul. Kurang lebih kayak gitu. Oke, nah sekarang lanjutannya adalah ada Rio Rombe. Kalau orang nggak lucu, biasanya kenapa? Mungkin ini juga sering dalam pengamatannya elu. Apakah misalnya nggak lucunya karena yang di kepala dia nggak nyampe, nggak diomongin dengan benar atau apa gitu? Pengalaman lu aja ya. Kalau kita berkaca pada building blocks komedi yang paling standar, berarti jawabannya adalah ketegangan yang dia ciptakan tidak dipecahkan oleh sesuatu yang melawan ekspektasi orang. Udah gitu doang. Mungkin ngegiringnya salah, sehingga ketegangannya itu terbentuk. Mungkin ketika dia lempar punchline-nya, itu belum mematahkan ekspektasi. Mungkin pas dia ngomong gagap, sehingga ketegangannya hilang. Jadi jawaban dari semuanya itu balik lagi ke akar dari kenapa orang ketawa. Yaitu ada sebuah ketegangan yang diciptakan, lalu ekspektasi orang dipatahkan, sehingga pecah gitu. Nah, makanya kalau kita ngejuri ya, kalau kita lagi ngejuri kan selalu kita, yang kita lihat kosmetik kan, kita duduk ngeliat bahwa itu lo ngomongnya gagap sehingga punchline-nya nggak kena. Itu ketika lo ini mata lo lari-lari gitu. Tapi kalau kita mau tarik lagi ke bawah, ya karena ketegangannya tidak tercipta, punchline-nya belokannya itu tidak mengejutkan. Udah gitu doang sebenarnya gitu. Jadi ketika Anda tidak lucu, balik lagi ke building block standar dari komedi tadi gitu. Nah, oke, ini nyambung ke Gatusovak. Orang kayak Gatusovak ini cukup banyak. Di mana dia pikir dia nggak lucu karena personanya nggak ada. Ini sering nih kayak gini nih. Saya sedih nih bang, saya nggak nemu persona. Padahal banyak kegelisahan dalam hidup saya. Saat ini pun saya gelisah. Dari tadi ini sesiangan itu, ada yang bilang, kok gue nggak lucu ya? Apakah orang nggak suka dark joke? Kok gue nggak lucu ya? Apakah persona gue salah gitu? Kok nggak lucu ya? Apakah karena gue terlalu teori? Nah, sebenarnya ketika orang nggak lucu, itu kan bukan karena persona kan, Dit? Lebih balik ke building blocks yang tadi lu bilang. Semua tuh balik ke situ gitu. Makanya sebelum kita pusing-pusing mikirin bahwa apakah orang tidak suka dark joke, apakah personaku tidak cocok, tunggu dulu, balik dulu. Lu sudah menciptakan sebuah ketegangan, abis itu lo patahin ekspektasi orang sehingga pecah atau belum gitu. Itu dulu. Jadi nggak usah repot-repot mikirin yang lain-lain gitu. Nggak usah mikirin soal genre kan. Dark joke kan genre kan. Nggak usah mikirin soal one-liner. Lu ngapain dulu gitu loh. Indra Frimawan ya, dengan one-liner absurdnya dia, kan kalau lo bedah kan ya begitu gitu. Lo kan kaget dan tegang ketika
ini setup mau diapain nih gitu. Akhirnya kita kebelok-belok juga sama dia ya kan gitu. Kan sebenarnya segampang itu aja. Dark jokes orang-orang kan juga kayak gitu. Orang tuh ketawa bukan karena dia dark banget gitu, tapi dia ngagetin banget gitu loh. Kadang orang kalau mengapresiasi dark jokes juga salahnya di situ menurut gua gitu loh. Orang mikir, wah semakin sadis, semakin lucu. Tunggu dulu. Semakin orang tidak nyangka, semakin lucu. Kebetulan belokannya patahnya itu cukup sadis sehingga lu nggak mikir gitu loh maksudnya. Iya, iya. Gue penasaran deh, Dit. Lu tuh masih misalnya nih ya, misalkan kita kan di Suci 1X ya, Suci 9. 9. Terus kan nanti kan kita mentoring ya. Di level anak peserta Suci sekarang, apakah ketika lu mentoring, lu masih bawa basic yang sama dari ketika lu ngajar Suci dulu, termasuk yang video yang lu naikin di YouTube tuh, yang 1 jam itu? Apakah masih kayak gitu atau udah beda? Gue nggak tahu gue diminta untuk mentoring anak Suci lagi apa enggak ya. Karena setahu gue sih gue kayaknya enggak nih kalau Suci 9. Cuman karena pertama gini, di Suci-Suci yang kemarin itu gue udah ada satu video, gue lupa Suci berapa ya, yang dimana gue mikir kayak banyak orang butuh dijelasin soal teori komedi, makanya gue rekam tuh kan 1 jam full ya. Gue mentoring anak-anak Suci gitu, gue keluarin aja. Gue juga nggak ngerasa kalau gue datang gue ngomongin yang sama kan jadi percuma ya, orang bisa tinggal nonton gitu. Sehingga yang terjadi kemarin di Suca sebenarnya ya adalah gue bantu untuk nge-breakdown aja sekarang gitu loh, karena basicnya kan juga sama. Jadi kadang-kadang gue bantu breakdown gitu. Menurut gue kemarin tuh kayak gini. Kalau materi lo yang nanti kira-kira mau bawain kayak apa gitu, gue bantu breakdown aja gitu. Malah pernah ada satu Suca di mana kita nonton bareng gitu loh. Ada beberapa komika yang gua tontonin, terus gua lihat ini kayaknya bisa begini deh gitu. Jadi lebih ngebedah sih menurut gua. Kalaupun nanti ada ya, gua juga nggak tahu sih kalau yang Suci 9. Oke, kalau gitu. Ini kita udah mulai ada di ujung. Gua ada satu pertanyaan yang tadi bagus, sudah gua save, nanti orangnya akan gua DM. Radit, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat istirahat. Besok kita ketemu. Thank you very much for your time. Besok Salam collab, sama keluarga lo. Ya, besok collab ya. Thank you, Dit. Thank you, Dede. Oke, bye-bye. Bye. Dan untuk yang lain yang ada di sini, gua jamin semua pertanyaan lu itu bisa lu temukan jawabannya di pecahkan.com. Nggak bayar, yang ini nggak bayar. Lu masuk ke pecahkan.com, ada gratisan. Lu klik itu ada 120-an video, termasuk videonya Radit itu tadi. Jadi kalau misalnya lu pengen belajar stand up, kalau ada orang pengen belajar stand up, gue mesti belajar stand up kemana ya? Pecahkan.com aja lu sebut, di situ ada ilmunya. Kalau lu pengen beli bukunya, ini PO-nya dibuka malam ini hanya sampai jam 12 malam. Dari joke pertama sampai job pertama, membantu lu untuk belajar stand up. Ada teori, ada praktek, ada latihannya, jadi ada workbook, tapi juga teori book juga di dalam satu buku yang sama. Silakan klik aja link yang ada di bio akun comika.pecahkan ini. Kemudian kalau lu pengen belajar stand up, follow aja akun ini. Kemudian kalau lu mau ngikutin workshop yang tadi, yang dari siang, di IGTV lu tontonin semuanya. Gue masih ada satu tamu terakhir, jam 10 malam. Gue akan ngobrol sama Awe. Judulnya adalah Cara Meminta Bantuan Dewa Komedi. Dan di situ adalah kesempatan terakhir untuk dapetin buku ini gratis ke penanya terbaik. Tapi kalau enggak, beli aja bukunya. Abis ini klik link yang ada di bio akun ini atau masuk ke pecahkan.com, ada tab buku pecahkan, lu klik di situ, beli aja di situ ya. Dan semua buku yang dibeli ketika PO akan mendapatkan edisi bertanda tangan. Gua dan Ulwan Fahri, penulis juga buku ini ya. Terima kasih banyak, sampai ketemu di sesi terakhir jam